Salam Pancasila. Selamat pagi dan berjumpa lagi dalam podcast Sampan Salam Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan hari ini bersama saya, Sari Wijastuti, telah hadir narasumber kita, yaitu adalah Bapak Dr. Suparman Marzuki, SHMSI. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, sebelum kita memulai, saya akan sejenak membicarakan tentang latar belakang beliau, yakni beliau saat ini adalah sebagai akademisi di Universitas Islam Indonesia, dan sebelumnya juga beliau merupakan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2013 sampai 2015. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam podcast kami. Nah, untuk perbincangan pada hari ini, kita akan berbincang santai mengenai Pancasila yang hari ini kita ketahui akan diselenggarakan kegiatan mengenai FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara. Berkaitan dengan itu, Bapak, izinkan kami juga akan mengupas mengenai latar belakang Bapak sebelumnya sebagai Ketua Komisi Yudisial. Apa menurut Bapak tanggapan Bapak sendiri tentang topik kali ini dikaitkan dengan pengalaman Bapak sebelumnya? Ini pas sekali ya. Sebetulnya bicara tentang etika, apalagi tertuju kepada penyelenggara negara, itu bukan topik yang sekali selesai. Memperjuangkan etika itu memperjuangkan nilai sepanjang masa. Karena itu sekarang ini dibicarakan sebetulnya adalah mengulangi apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah diperjuangkan oleh semua pihak, semua elemen, tentu juga BPIP yang memang salah satu tujuan utamanya adalah membenamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam benak pikiran dan tindakan seluruh elemen bangsa, ya, tidak hanya pejabat negara. Nah, sekarang pejabat negara atau penyelenggara negara memang sedang menjadi sorotan dunia internasional, bahkan menjadi keprihatinan nasional. Sehingga konteksnya pas, dan ini bagian dari perjalanan panjang kita membangun etika bernegara berbangsa. Baik. Untuk itu dalam perjalanan sepanjang karir Bapak ini dan juga dalam penelitian yang Bapak lakukan sebagai akademisi, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan runtuhnya oleh etika penyelenggara negara? Kata runtuh itu bisa juga dipakai ya, karena dari waktu ke waktu kalau kita membandingkan dengan bagaimana etika penyelenggara negara yang dijalankan oleh para tokoh bangsa, para pendiri bangsa, rasanya jauh sekali ya. Kita merosot sangat tajam. Bahkan kalau kita mau runut lagi dari waktu ke waktu perjalanan kepemimpinan nasional, kepemimpinan di berbagai sektor kelembagaan negara juga mengalami penurunan. Itu pertanyaan dasarnya, kenapa ini bisa begini? Ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Satu, pendidikan kita ini tidak membangun karakter. Ya, kita terbuai dengan kehebatan kognisi. Lalu dunia pendidikan kita itu berlomba-lomba untuk terus menajamkan bagian kognisi. Tetapi sangat lemah, saya nggak mau bilang lalai ya, sangat lemah membenamkan aspek-aspek kognisi dan psikomotorik. Dan itu sebetulnya karakter building yang harus dibangun. Nah, apa yang terjadi sekarang, pejabat-pejabat negara kita, penyelenggara negara kita adalah produk dari satu sistem pendidikan yang tidak membangun karakternya. Nah, pendidikan itu apakah pendidikan formal? Enggak juga. Saya tidak menyalahkan pendidikan formal, tapi pendidikan yang luas, pendidikan di masyarakat, pendidikan di lingkungan kerja kita masing-masing, itu kan sebenarnya memberikan edukasi dalam perjalanan hidup kita. Dan kita memperhatikan juga bahwa aspek-aspek simbolik ini masih begitu mendominasi. Ya, jadi simbol-simbol kekayaan, simbol-simbol kemewahan, simbol-simbol kedikdayaan itu dimunculkan. Padahal itu nggak punya nilai sama sekali, kecuali akan meruntuhkan nilainya sesungguhnya. Nah, ini yang gagal dibangun oleh para penyelenggara negara, bahkan oleh para pejabat negaranya, menampilkan kemewahan,
menampilkan sikap hedonisme, perilaku hedonisme. Kita bisa belajar apa dari perilaku semacam itu? Nggak ada yang kita bisa pelajari. Sementara kita tidak mempublikasikan secara luas perilaku tindakan sebaliknya, kesederhanaan, ya, kesengajaan, gitu ya, sikap-sikap kesahajaan, sikap-sikap kesederhanaan, omongan bahkan. Saya perhatikan debat-debat di televisi itu, ya, sama sekali nggak mendidik. Para tokoh loh itu, anggota DPR, para pengacara, aktivis LSM, bahkan akademisi, tidak memberikan contoh bagaimana berdebat yang etis, bagaimana berbeda pendapat dengan baik, dan itu penyelenggara negara. Ini masuk medsos. Zaman saya masih sekolah dulu nggak ada medsos. Sehingga saya nggak bisa mempelajari dari media terlalu banyak. Tetapi sekarang generasi yang lain akan membuka medsos dalam berbagai platform. Dan itu dimunculkan bagian-bagian yang itunya gitu. Jadi tantangan bagi bangsa ini, terutama bagi institusi BPIP itu, memang makin berat, bukan makin ringan. Jadi itu yang harus dibangun di Indonesia adalah karakter building dalam setiap aspek yang bisa mentransmisikan nilai pada setiap anak bangsa. Baik. Memang menarik sekali mengenai pembicaraan kita terkait dengan etika penyelenggara negara. Namun khususnya juga mungkin juga kita akan melihat bagaimana Pancasila sebagai guidance celestar begitu ya, bintang penonton, khususnya juga untuk para penyelenggara negara, tidak hanya seluruh bangsa Indonesia. Dan ini juga mungkin degradasi yang terjadi terkait dengan value yang ada dalam setiap dari penyelenggara negara kita. Mungkin satu lagi Pak Suparman, ini ada apa ya? Ada gium mungkin yang kita ketahui, power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu dengan dikaitkan dengan etika penyelenggara negara? Iya, korupsi itu tidak sekedar uang, ya, tapi penyalahgunaan kekuasaan bisa ditafsirkan juga korupsi. Korupsi. Nah, ini apa toh sebenarnya? Begini, kita ini harus hidup, bangsa ini harus hidup dalam, atau membangun peradaban ini harus diletakkan pada good man and good system. Ya, kita mesti membangun orang baik dan sistem yang baik. Etika itu, dia nggak bisa bekerja sendiri. Etika itu standar tinggi, Mbak. Ya, hukum asal prosedurnya dipenuhi dianggap selesai. Demokrasi, asal prosedur demokrasinya dijalankan, itu sudah dianggap selesai. Etika enggak. Etika itu standar tinggi. Ya. Dia enggak hanya perlu dengan prosedur, tapi substansi. Mbak ngasih uang benar, tapi kasih uangnya dengan cara melemparkan, itu sudah enggak benar. Jadi etika itu standar tinggi. Nah, karena itu standar tinggi ini memerlukan orang baik dalam sistem yang baik. Nah, problemnya adalah beberapa bagian dari penyelenggara negara ini atau beberapa pihak dalam penyelenggara ini, kita memperhatikan ada orang-orang baik, tapi dia nggak bisa menjadi penerang bagi kebaikan institusinya, institusi lebih luas lagi negaranya, karena sistemnya nggak supporting gitu. Jadi good man ini harus berada dalam good system. Sistem yang baik dihuni oleh orang yang baik. Tata aturan, peraturan perundang-undangan, etika moral akan berjalan kalau ini bisa dijalankan. Saya ingat satu buku yang dikarang oleh John Brightwhite. Judulnya adalah Reintegrative Shaming. Mengintegrasikan kembali budaya malu. Risetnya tentang Jepang. Dia melihat fenomena Jepang pasca Perang Dunia Kedua, lalu mengalami industrialisasi, mengalami keruntuhan etik moral luar biasa. Korupsi merajalela, corporate crime merajalela, kebohongan meluas. Lalu itu merisaukan para tokoh-tokoh. Ini ada apa? Jepang nggak bisa begini, Jepang nggak punya karakter begini, kok jadi begini nih? Lalu lahirlah riset itu, dan Jepang melakukan integrasi kembali shaming
budaya malu itu ke semua level pendidikan. Nah, sehingga tumbuhlah Jepang ini sebagai bangsa yang begini besar, hebat. Saya kira dia adalah kampion ekonomi dan etik moral luar biasa. Memang ada efek negatifnya, tingkat bunuh dirinya tinggi. Karena malu itu bisa mendorong orang untuk mengakhiri hidupnya. Tapi aspek lain kita bisa ambil adalah bahwa mengintegrasikan budaya malu sebagai bagian dari karakter building ini harus dibangun. Apakah Republik Indonesia ini nggak punya? Bangsa ini, oh kita kaya raya soal itu. Agama memiliki. Agama apa saja? Kultur kebudayaan kita memiliki itu. Kebudayaan apa saja? Bahkan bahasa kita pun bahasa yang memiliki struktur dan sebagian itu punya nilai-nilai tinggi. Bagaimana menyampaikan sesuatu meskipun itu keras, meskipun itu menohok, tapi kalau dikemas dengan bahasa yang baik, orang bisa terima. Artinya kita punya dasar. Kita punya modal sosial untuk ini. Tapi nggak diintegrasikan. Tidak di-break in di dalam seluruh proses kehidupan kita, terutama aspek pendidikan. Dimanapun. Nah, ini barangkali tantangan besar bagi kita semua. Dan tantangan juga bagi BPIP. Bagaimana melandingkan Pancasila, tapi tidak berhenti di simbol. Saya setuju salam Pancasila, oke. Ya, karena memang kita masih bangsa yang nilai-nilai simboliknya masih kuat gitu. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Nggak boleh berhenti di situ. Ya mesti harus landing di berbagai aspek. Ya, saya kira itu penting banget. Baik. Dan juga mungkin adanya pesan dari Bapak untuk khususnya bagi para penyelenggara negara. Bagaimana ke depan dapat tetap menegakkan, memperkuat dari etika penyelenggara negara ini sehingga tujuan negara dapat tercapai, dan mungkin apa inti dari Pancasila yang dapat Bapak sampaikan kepada para penyelenggara negara? Pancasila itu adalah ekstraksi dari nilai-nilai kebaikan semua. Semua yang baik-baik ada dalam Pancasila. Ini warisan para pemimpin bangsa kita yang tak ternilai. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Itu luar biasa tinggi. Lalu sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai terbaik. Ayo kita implementasikan sama-sama. Apapun posisi kita. Tapi lebih-lebih sebagai penyelenggara negara. Jabatan itu bukanlah membuat kita leluasa. Tetapi jabatan itu membatasi kita. Bahkan saya sering katakan dengan hakim waktu saya di KAI. Hakim itu tidak boleh berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Tinggi banget. Siap kehilangan teman, sahabat, bahkan siap untuk sunyi sendiri. Jadi berat jadi pejabat. Jadi hakim terutama. Ditelepon teman, kalau itu pengacara, tidak boleh. Dia undang jagung manten, lihat-lihat dulu. Dan tidak boleh berada di tempat yang salah. Itulah membatasi. Saya berharap para pejabat negara, para penyelenggara negara, pegang ini sebagai etos kerja. Jadi etos kerja itu bukan sekedar kerja keras. Etos kerja itu menjunjung tinggi etika. Karena etika itu adalah self-control sebetulnya. Kontrol diri. Nah, kontrollah diri kita sebagai pejabat negara dan bapak-bapak yang sekarang sedang diamanahi gitu ya. Jangan gunakan jabatan itu untuk justru keluar dari koridornya. Ingat, jabatan itu membatasi. Dan batasilah dirimu, batasilah keluargamu untuk tidak keluar dari koridor. Pejabat negara itu nggak boleh konflik kepentingan. Anak-anaknya pun di warning. Jangan bawa nama-nama bapak, nama ibu dalam urusanmu. Terus dipesankan begitu. Kalau enggak anak-anak kita, oh bapakku sopo, ibu saya siapa, omku siapa. Ini mesti dicegah. Mesti dicegah. Nah, ini memang tergantung kepada personality masing-masing. Itulah sebabnya seleksi-seleksi jabatan negara itu oleh DPR, oleh siapapun. Hendaknya carilah orang-orang baik yang track record perjalanan hidupnya itu nggak cacat. Nggak ada cacatnya. Sehingga ketika dia meninggalkan jabatan itu, husnul khotimah dalam jabatan. Dan insya Allah ketika dipanggil Tuhan itu, dia juga dipanggil dalam keadaan yang baik. Gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang ini lupa.
Memang seorang presiden Amerika Serikat pernah mengatakan jabatan itu seksi yang mengundang hasrat orang untuk menggoda. Itu. Betul, memang betul sekali dan juga mungkin ada naluri alamiah terkait dengan manusia sebagai kodratnya yaitu ketika kita merasa nyaman begitu ya Pak Ir. Dengan zona nyaman tersebut kita akan lupa dengan apa yang menjadi tujuan dasarnya dan juga mungkin adanya Pancasila ini dapat juga membantu untuk mengingatkan kembali, menggugah kembali apa yang menjadi tujuan dari para penyelenggara negara khususnya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Dan sebagai kata penutup mungkin mohon izin untuk Bapak dapat menyampaikan pesan-pesan untuk para sahabat Pancasila dan juga terkait dengan acara ini. Baik, para pemirsa semuanya, Pancasila itu kita tahu sebagai ideologi negara. Tapi dia tidak boleh berhenti sebagai ideologi negara. Sebagai nilai-nilai ideal. Ayo kita ambil itu nilai semua itu, kita benamkan dalam diri kita masing-masing untuk kita implementasikan. Saya sering katakan kepada banyak orang, berbagai kesempatan mungkin banyak yang gak suka. Anda jangan ceramah agama sama saya, terlalu banyak. Tapi saya ingin melihat Anda berbuat banyak yang memperlihatkan komitmen pada agamamu. Sama dengan Pancasila ini. Jangan ceramahi saya Pancasila terlalu banyak. Tapi tunjukkan perilakumu yang menggambarkan Anda adalah Pancasilais. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Ya, demikian sahabat Pancasila untuk podcast kali ini. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat menjadikan ini manfaat dan juga khususnya terkait dengan penyelenggaraan negara ke depannya dapat membuat tujuan negara menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, sama-sama. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Pancasila.